Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bunda Ira akan mengajak anak-anak mendengarkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yuk kita perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun adalah penguasa di negeri Mesir. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya. Apa saja yang disukai dan dikehendakinya harus terlaksana. Fir'aun bahkan mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Pemerintahannya bukan berdasarkan keadilan dan akhlak yang mulia. Suatu kali, ia bermimpi melihat api datang ke negerinya dari Baitul Maqdis dan membakar rumah-rumah kaum Fir'aun, namun membiarkan rumah-rumah Bani Israel. Ia bertanya pada seorang cerdik pandai tentang arti mimpi tersebut. Mereka menjawab bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menemukan kekuasaannya di Mesir. Hal ini mendorong Fir'aun melakukan tindakan kejam dan ganas. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Pada masa itulah ibu Musa melahirkan anaknya. Ia tahu bahwa bayinya akan direnggut dari pangkuannya dan dibunuh tanpa rasa iba dan belas kasih. Ia khawatir memikirkan nasib bayinya dan selalu memohon kepada Allah agar bayinya diselamatkan dari bahaya maut yang mengancam. Allah mengilhamkan kepada ibu Musa agar tidak perlu khawatir, tetap menyusuinya dan menjaga dengan baik. Bila ia merasa bahwa prajurit Fir'aun mengetahui keberadaan bayinya, maka hendaknya ia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Ibu Musa diperintahkan Allah untuk tidak merasa ragu dan khawatir, karena Allah akan menjaga dan mengembalikan Musa ke pangkuannya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Ibu Musa melaksanakan ilham yang diterimanya karena yakin janji Allah pasti terjadi. Setelah dibungkus dan dimasukkan ke dalam peti, bayi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Walaupun ibu Musa telah melaksanakan apa yang diilhamkan Allah kepadanya, namun hatinya belum tentram. Oleh sebab itu, ibu Musa menyuruh anak perempuannya mengikuti peti yang berisi adiknya yang masih bayi. Arus sungai membawa peti ke arah istana Fir'aun. Seorang keluarga Fir'aun melihatnya dan membawanya kepada istri Fir'aun. Saat itu juga timbul rasa kasih sayang istri Fir'aun kepada bayi berparas rupawan ini. Ia membawanya pada Fir'aun. Tanpa ragu, Fir'aun memerintahkan agar bayi itu dibunuh karena takut bayi ini keturunan Bani Israel. Namun, istri Fir'aun membujuknya dan memintanya mengangkat bayi itu sebagai anak. Akhirnya, Fir'aun mengizinkan Musa bayi diasuh dan dipelihara oleh istrinya. Di istana, orang-orang sibuk mencari perempuan yang dapat menyusui bayi ini karena ia menolak setiap orang yang hendak menyusuinya. Kakak perempuan Musa memberanikan diri, tampil dan mengatakan bahwa ia mengetahui seorang perempuan yang sehat dan banyak air susunya. Perempuan itu dapat diharapkan untuk menjaga dengan penuh perhatian dan rasa sayang. Kemudian Musa bayi dibawa kepada perempuan yang dimaksud. Ketika Musa bayi diletakkan di pangkuannya untuk disusui, segera Musa menyusu dengan lahap. Mereka yang hadir sangat gembira dan segera memberitahu istri Fir'aun. Istri Fir'aun memberikan hadiah pada ibu Musa dan memintanya untuk merawat dan mengasuh Musa. Alhamdulillah, Allah telah menghilangkan semua kekhawatiran ibu Musa dan menggantinya dengan ketentraman, kemuliaan, rezeki yang melimpah,
Musa untuk tinggal bersamanya. Dan setelah dia dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Dialah Musa alaihissalam yang diberi kelebihan oleh Allah, sehingga tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih ya sudah